Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa mujibat tabsyiri biha wa taqum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ibu yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam bersama kita panjatkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam kubur yang ilmu pengetahuan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari dalam diri tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa ayat di mana di ayat yang terakhir kita bahas itu adalah ayat wal-laili idza yas, dan demi malam apabila dia telah membelah kegelapan, berjalan secara mulusnya. Ini merupakan ayat yang terakhir pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang kelima. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika, pada demikian itu qasam, sumpah itu, lidzi hijr, merupakan tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal. Imam Ibnu Asyur di sini menjelaskan bahwasanya kenapa Allah menggunakan kata-kata hal dengan kata-kata istifham, pertanyaan, bukankah? Nah, ini yang menarik pada saat Imam Ibnu Asyur mengatakan bahwasanya hal di sini antadulla ala tahqiq idh hiya bimakna qad, bahwasanya hal di sini bermakna qad, walaupun dia menggunakan kata-kata pertanyaan, bukankah, tapi maknanya sungguh yang demikian sumpah itu menjadi tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal. Hal yang menarik, kata-kata akal di sini digunakan dengan kata-kata hijr. Coba bayangkan bagaimana indahnya Al-Quran. Al-Quran tidak menggunakan kata-kata akal itu dengan zil akal, akan tetapi Al-Quran menggunakan kata-kata akal itu dengan hijr. Apa makna hijr? Hijr itu kan kata-kata dari bahasa hujur. Hijr itu adalah kamar. Kamar itu adalah sesuatu yang membatasi orang lain untuk bisa mengakses ke dalam tempat kita. Ada batasan-batasan. Itulah yang dinamakan dengan akal. Batasan-batasan yang diperolehi oleh manusia, sehingga dengan batasan tersebut dia tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang dinamakan dengan hijr. Orang-orang yang tidak menggunakan batasan-batasan tersebut, maka orang itu adalah orang yang tidak mempunyai akal. Maka pada saat Al-Quran mengatakan zil hijr, itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai batasan terhadap akal pikirannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Hari ini orang kalau seandainya dia membatasi akalnya, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah.
Kalau seandainya dia membatasi akalnya, bahwasanya ini tidak boleh, dikarenakan ini sudah dilarang oleh Allah, maka dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Kendati orang mempunyai gelar doktor, profesor, tapi kalau dia tidak membatasi akalnya, banyak di antara doktor dan profesor masuk neraka. Sama juga, bukan hanya letkol, kolonel, jenderal, pangkat yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Kalau seandainya mereka semua tidak menggunakan batasan-batasan akalnya, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah indahnya Al-Quran, di mana Imam Ibnu Ashur menjelaskan fal ma'na hal fi dzalika tahqiq lima qasama alaihi bis-sam', bahwasanya ini merupakan untuk membuktikan kepada siapapun yang mendengar. Hari ini kita telah mendengar ayat Al-Quran mulai dari surat An-Naba yang mengikuti pengajian di subuh Kamis. Kita sudah mendengarkan ayat-ayat Allah. Untuk apa? Litahqiq, bahwasanya ayat-ayat tersebut itu adalah benar adanya, pasti akan terjadi. Litahqiq lima aqsama alaihi lisan, untuk menunjukkan apapun yang disumpahi oleh Allah itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sama seperti terjadinya subuh hari ini. Allah bersumpah dengan subuh wal fajr. Ada enggak kita yang melewati hari kita itu tanpa ada subuh, tiba-tiba langsung siang? Tidak ada. Inilah yang dikatakan dengan bahwasanya semua sumpah Allah tersebut pasti. Maka jawab kasamnya, jawab sumpahnya itu adalah pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan tapi bermakna sungguh. Sungguh apapun yang disumpahi oleh Allah itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka sumpah itu tidak akan pernah berfungsi pada saat Allah mengatakan demi malam, demi siang, demi pagi, demi malam yang berjalan dengan indahnya. Itu tidak akan berpengaruh kecuali bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat, akal pikirannya. Berapa banyak hari ini orang yang melewati malam, tapi malamnya itu dia bagaikan, tubuhnya itu bagaikan bangkai yang tergolek di atas tempat tidur. Seharusnya malam itu adalah kal'abid dan siang kafursan. Ini yang diibaratkan oleh para sahabat. Orang-orang Nasrani begitu melihat tentara pasukan Baitul Maqdis di bawah kepemimpinan Abu Talha yang berada di Syam dan yang berada di Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, mereka melihat bagaimana sosok-sosok tentara muslim. Mereka itu di malam hari bagaikan seorang rahib, seorang pendeta, dan di siang hari kafursan, dan mereka itu di siang hari itu bagaikan seorang penunggang kuda yang sangat gagah. Ini sosok bagaimana Rasul membina tentara-tentaranya, pejuang-pejuangnya itu. Kalau malam mereka itu bangun tengah malam, bertahajud. Kalau di siang hari mereka berjuang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kenapa? Karena mereka semuanya kalau sudah pergi ke medan perang, harapannya cuma satu, yaitu syahid di jalan Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, al-mausuf bi annahu sahibul hijr, yang disifatkan kepada orang-orang yang berada di dalam kamar. Inilah yang menariknya. Orang-orang yang di dalam kamar, kendati kita tidak bisa melihatnya, tapi suara itu bisa didengarkan. Banyak cerita yang menarik pada saat kata-kata hijr ini. Ibunda Aisyah pernah mendengarkan percakapan Rasulullah SAW dengan seorang wanita tua. Ini di dalam rumahnya, di dalam hijrnya. Suara tersebut itu sayup-sayup didengarkan oleh Ibunda Aisyah. Tidak jelas mereka sedang berbicara apa. Yang pasti ini perbicaraan tentang rumah tangga. Tapi indahnya bongkahan bumi Madinah tersebut, suatu suara bisik-bisik itu menceritakan
itu bisa didengar langsung oleh penduduk. Bayangkan, apakah itu tidak lagi berlaku bagi kita? Berlaku. Sebesar apapun permasalahan yang kita alami hari ini, maka sampaikan pengaduan kita itu kepada Allah. Sujudlah, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Agar apa? Agar suara keluh kesah itu didengarkan oleh penduduk langit. Maka ini masih mempunyai kesempatan kepada kita. Bagi orang-orang yang mempunyai akal, mereka itu akan menjadikan pelajaran tentang apa? Tentang pagi, tentang malam, tentang tahajud, tentang tengah malam. Semua itu akan dimaksimalkan oleh mereka yang mempunyai akal. Lihat peradaban manusia pada saat mereka tidak mempunyai menggunakan akalnya, maka peradaban itu semuanya hancur. Sebagaimana yang Allah sabdakan, firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini yang pertama. Apakah kalian tidak melihat, wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah perlakukan kaum Ad? Iram dzatil 'imad. Iram itu merupakan sebuah kaum, ya, kaum di mana dia punya ayah yang itu namanya Sam, ya, dan punya ayah lagi namanya Nuh. Ya, berarti ini cucu Nabi Nuh. Wa huwa jaddun 'ad, dan dia merupakan kakeknya Ad. Ram itu adalah cucunya Nuh. Ya. Apa yang terjadi dengan Iram? Dzatil 'imad, bangunannya itu sungguh spektakuler, tinggi-tinggi luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, kalau misalnya pernah pergi ke negara maju, ya, melihat bangunan. Saya sewaktu di New York itu pengap. Begitu kita keluar dari metro bawah tanah, naik ke atas, melihat bangunan itu tinggi-tinggi luar biasa. Pengap. Tapi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bangunan Iram. Iram itu jauh lebih tinggi bangunannya dari bangunan yang dibangun oleh manusia. Bayangkan kalau seandainya hari ini Bapak Ibu pernah ke Dubai melihat Burjul Khalifah. Itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bangunan yang pernah dibangun oleh oleh orang-orang Iram. Begitulah spektakuler teknologi yang mereka miliki pada saat itu, mempunyai bangunan yang sangat-sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan tidak pernah ada di dunia orang yang bisa membangun bangunan seperti orang-orang Iram tersebut. Ini merupakan salah satu capaian yang dimiliki oleh manusia. Satu peradaban, yaitu materialistis. Bangunan ini menjadi orang yang paling hebat dalam membangun konstruksi. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu diluntuh lantakkan. Mereka itu dihancurkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan angin yang sangat dingin. Para ulama berbeda pendapat di mana Irak ini. Ada yang mengatakan di Jordania, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Mesir, dan ada yang mengatakan di Saudi. Hasil penelitian terakhir di tahun 1992 menurut teleskop pesawat ulang-alik yang mereka ngambil gambarnya, ternyata menurut mereka itu adanya di Saudi. Ada bangunan-bangunan yang memang itu jalur angin yang sangat panjang. Angin itu meluluh lantakkan, menimbunkan bangunan-bangunan itu di kawasan Saudi Arabia. Yang kedua, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang mempahat gunung-gunung menjadi bangunan. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu pergilah ke Jordania, ke Petra. Di sana kita bisa melihat langsung kaum Thamud. Itu jelas memang gunungnya, gunung batu itu dipahat menjadi istana. Hari ini kita gunung itu cuman ada lubang. Ya.
bukit itu cuma bisa dilobangi, yaitu gua Jepang. Nggak ada, nggak ada istilahnya seninya itu sama sekali nggak ada. Tapi kalau di sana di Petra di Yordania itu gunung itu dipahat memang ada tiangnya, ada ukirannya. Bagaimana teknologi mereka pada saat itu bisa membangun dan memahat gunung batu itu sehingga menjadi sebuah istana dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan yang ketiga peradabannya itu adalah wa fir'aun dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak tiang yang besar. Coba bayangkan hari ini. Kecanggihan Fir'aun membangun konstruksi bangunan piramida. Itu beradanya di Giza, bukan Gaza, di provinsi Giza, Mesir lama. Nah, bangunan piramid itu tiang-tiangnya itu ya luar biasa tingginya piramid. Kita mungkin kalau misalnya melihat naik ke atas piramid itu sangat kecil. Dan yang paling menariknya, itu kan bebatuan yang disusun. Batu disusun, ukuran batunya itu sangat besar. Ya, sangat besar batunya itu. Nah, yang menariknya itu di dalam piramid itu ada ruangan, ada kamar, ada jalan. Bagaimana mungkin batu, kita susun batu bata misalnya seperti itu, tapi konstruksi di dalam itu persis seperti konstruksi rumah. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang tinggi. Belum lagi pada saat kita melakukan perjalanan ini di Giza. Pada saat kita melakukan perjalanan ke Luxor, ke Aswan. Aswan itu adalah tempat pusatnya Fir'aun di sana. Di sana kita akan melihat tiang-tiang bangunan kerajaannya itu kalau seandainya kita memeluknya tidak akan pernah bisa memeluknya dengan satu orang. Harus 3 orang untuk memeluk satu buah tiang bangunan. Yang menjadi pertanyaan bagaimana mereka bisa membuat tiang-tiang tersebut dengan sangat luar biasa. Dan saintisnya ini baru ditemukan secara ilmiah. Ada salah satu piramid itu hanya akan melewati matahari dalam setahun cuma sekali di atas piramid tersebut. Dalam 1 tahun, dia hanya akan melintas di atas piramid itu pas 1 hari itu aja. Itulah canggihnya teknologi yang digunakan pada saat itu. Sehingga mereka bisa membuat sebuah bangunan. Bangunan tersebut hanya akan dilalui oleh matahari 1 hari saja. Setelah itu, maka matahari akan mencong sedikit ke kiri, mungkin ke kanan. Dan ini 3 peradaban ini adalah peradaban yang paling hebat yang ada di atas muka bumi. Iram, yang kedua itu adalah Thamud, dan yang ketiga itu adalah Fir'aun. Ada kebudayaan, ya, ada bangunan, dan ada seni. Namun lihat, kesemua kebudayaan peradaban yang hebat ini hancur luntuh lantang. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak menggunakan dzil hijr, tidak menggunakan akal pikiran mereka. Kalau seandainya mereka menggunakan dzil hijr, maka lihatlah bagaimana hebatnya orang-orang Islam peradabannya. Seperti yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim. Maka dia akan terus berkembang, maka dia terus akan berlanjut hingga dengan akhir zaman. Tidak ada satupun ajaran agama Fir'aun yang masih berlaku. Kehebatannya itu akan pupus. Sehebat apapun, kezaliman Fir'aun itu diketahui, terkenal. Bagaimana kezalimannya? Dia itu sembelih semua Bani Israel. Anak laki-laki Bani Israel itu dibunuh semuanya. Bagaimana? Namun kezaliman tersebut berakhir. Inilah yang dinamakan dengan walayalin, demi malam yang berjalan secara mulus. Kenapa? Malam itu akan dibelah oleh fajar. Kegelapan itu akan berakhir dengan datangnya cahaya sinar dari Allah. Maka jangan pernah berada dalam kegelapan, kejahiliahan,
Kenapa? Karena sehebat apapun capaian yang diperolehi oleh manusia hari ini, baik dari segi peradaban kebudayaannya, peradaban seninya, peradaban teknologinya, maka itu semuanya akan hancur, akan berantakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita tidak ada apa-apanya hari ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rumah yang kita bangun begitu gempa sudah hancur. Buktinya hari ini bangunan-bangunan yang dihasilkan oleh mereka itu tidak pernah hancur sampai dengan hari ini. Semoga 4 ayat ini bermanfaat kepada kita sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.